Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi. Pada hari yang berbahagia ini akan disampaikan berkenaan dengan kebutuhan akan Imam Mahdi. Imam Mahdi sudah datang. Hal ini diambil dari pertanyaan yang disampaikan kepada Hazrat Khalifatul Masih keempat rahmatullah alaihi, Hazrat Mirza Tahir Ahmad. Beliau telah menyampaikan bahwa seluruh umat Islam meyakini bahwa Al-Quran adalah satu dan lengkap tanpa keraguan. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW bersifat final, dan baik Al-Quran maupun hadis-hadis harus tetap berlaku sebagai firman yang harus diterima, sebagaimana firman yang harus diyakini, dan sebagai firman yang harus diikuti hingga akhir zaman. Namun Nabi Muhammad SAW meskipun mengetahui bahwa kitab Al-Quran ini lengkap dan bahwa beliau adalah Nabi yang terakhir hingga akhir zaman, beliau sendiri membuat bahwa suatu masa akan tiba ketika Imam Mahdi alaihissalam akan muncul dari Allah Ta'ala dan diangkat oleh Allah Ta'ala. Mari kita ajukan pertanyaan yang sangat tulus. Apa perlunya Imam Mahdi dan mengapa Imam Mahdi harus diterima oleh kita? Padahal Al-Quran sudah lengkap, ada hadis-hadisnya, dan isi kitab-kitab ini sudah final. Namun menurut Nabi Muhammad SAW, umat Islam membutuhkan Mahdi dan sedang menantikan kedatangannya. Mengapa kita harus membutuhkan Imam Mahdi? Mengapa kita menantikannya? Dan bagaimana status Imam Mahdi nantinya? Saya yakin Anda tidak pernah memikirkan hal ini. Jika Anda merenungkannya sekarang, Anda akan terkejut bahwa keyakinan umat Islam dan keyakinan Ahmadiyah ternyata persis sama. Tidak ada sedikit pun perbedaan yang dapat dibuktikan antara kedua keyakinan kita. Seluruh umat Islam meyakini bahwa Imam Mahdi akan ditunjuk oleh Allah Ta'ala dan tidak akan dipilih oleh umat Islam. Seharusnya tidak ada seorang pun umat Islam yang meyakini bahwa Imam Mahdi tidak akan ditunjuk oleh Allah Ta'ala, melainkan akan dipilih oleh umat. Jika ada umat Islam yang mengklaim hal ini, seluruh ulama dunia akan menyatakan bahwa orang tersebut kafir karena ia memiliki keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan seluruh umat. Jadi Imam Mahdi adalah sosok yang akan datang. Jika ia belum datang, yang akan diangkat dan ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ini merupakan salah satu bagian dari keyakinan. Bagian lainnya dari keyakinan ini adalah bahwa siapapun yang menolaknya akan menjadi kafir. Seluruh umat meyakini dua hal ini, kecuali para cakaralpi dan ahli Quran. Umat lainnya meyakini bahwa Imam Mahdi akan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dan tidak akan ada pemilihan. Mereka juga meyakini bahwa Imam Mahdi setelah ditunjuk akan menjadi imam bagi seluruh umat dan seluruh alam semesta. Barang siapa mengingkarinya dan barang siapa menentangnya, maka ia keluar dari wilayah Islam. Nah, dengan mengingat kedua keyakinan ini, kutiplah salah satu contoh tentang seseorang yang memiliki dua sifat dan dua kualitas ini, yang bukan seorang nabi. Tidak ada satupun manusia di bumi yang muncul dalam sejarah dengan dua kualitas ini, yang bukan seorang nabi. Bahkan tidak ada satupun manusia yang dapat dikutip dari seluruh sejarah semua agama di mana seseorang dapat dikatakan telah ditunjuk langsung oleh Allah Ta'ala dan beriman kepadanya. Bukanlah suatu keharusan. Bacalah Al-Quran tentang iman yang menyatakan kepada siapa kamu harus beriman, yaitu Rasul ini beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan begitu pula orang-orang beriman. Semuanya beriman kepada Allah Ta'ala
malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Kami mohon ampunan Engkau, wahai Tuhan kami, dan kepada Engkaulah kami kembali. Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat yang ke-286, dihitung dengan basmalah. Jadi, inilah keyakinan fundamental Anda. Dari 6 prinsip yang dikutip di dalam Al-Quran ini, hanya satu yang merujuk pada manusia, yaitu para nabi. Jadi, di antara manusia, kecuali para nabi, Al-Quran tidak mewajibkan Anda untuk beriman kepada siapapun, melainkan hanya para nabi yang wajib kita beriman. Jadi, menurut Al-Quran, hanya para nabi yang wajib kita beriman. Jika tidak, kita akan menjadi kafir. Oleh karena itu, di antara manusia, kecuali para nabi, kita tidak diwajibkan untuk beriman kepada siapapun. Kutipan satu ayat dari Al-Quran yang menyatakan bahwa selain para nabi, kita diwajibkan untuk beriman kepada siapapun selain nabi. Namun pandangan yang diterima ini, umat Islam sendiri menganggap Imam Mahdi sebagai nabi. Siapapun yang ditunjuk langsung oleh Allah Ta'ala adalah seorang nabi. Jadi umat Islam berpendapat bahwa mereka tidak percaya bahkan seorang nabi pun akan datang, sementara mereka beriman kepada Imam Mahdi, dan bahwa Allah Ta'ala sendiri yang akan menunjuk dan mengangkatnya. Jadi mereka pasti bertentangan dengan klaim mereka sendiri. Yang benar adalah bahwa umat Islam beriman kepada seorang nabi saat mereka beriman kepada Imam Mahdi. Jadi sekarang hanya masalah kepribadian yang tersisa. Mengenai keyakinan, setiap orang yang jujur dan benar harus setuju dan mengakui bahwa konsep Imam Mahdi persis sama dengan konsep yang disebut oleh para Ahmadi sebagai nabi bayangan. Apakah Anda menyebutnya bahwa bayangan atau bukan? Apakah Anda menyebutnya manusia atau bukan? Tidaklah penting, yang penting adalah definisinya. Jika Anda menyebut manusia anjing, ia tetap manusia. Jika seseorang memiliki 2 sifat Imam Mahdi, ia akan tetap seorang nabi, apapun sebutannya. Bahkan jika Anda tidak beriman kepadanya, ia tetap juga seorang nabi. Sekali lagi, umat muslim percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam akan datang kembali. Dalam kapasitas apa ia akan datang? Akankah ia meninggalkan kenabiannya di surga jika ia turun dari surga? Jelaslah tidak, karena semua cendekiawan muslim percaya dan mengklaim, beriman bahwa siapapun yang percaya atau mengklaim bahwa Yesus Kristus, Nabi Isa alaihissalam, ketika ia muncul kembali akan meninggalkan kenabiannya dan akan datang sebagai orang biasa, adalah pembohong dan berada di luar jangkauan Islam. Ini adalah keyakinan umum setiap cendekiawan muslim, Ahmadi atau non-Ahmadi. Alasan keyakinan ini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri bernubuat bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam datang, dia akan datang sebagai seorang nabi. Di dalam kitab hadis Muslim, Nabi Muhammad SAW sendiri menyebutkan Nabi Isa alaihissalam 4 kali sebagai Nabi Allah pada kedatangannya yang kedua. Dengan demikian, menurut hadis Muslim, umat Muslim juga percaya bahwa Al-Mahdi akan datang dan bahwa ia akan datang sebagai seorang nabi. Bertentangan dengan akal sehat, umat Islam justru mengusir para Ahmadi dari Islam, karena mereka percaya bahwa Al-Masih yang dijanjikan Imam Mahdi adalah seorang nabi. Padahal Al-Masih yang dijanjikan, yang dinantikan umat Islam akan menjadi seorang nabi. Jika Al-Masih yang dijanjikan itu benar,
maka beliau pastilah seorang nabi. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri telah bersabda bahwa Al-Masih yang akan datang adalah seorang nabi. Jadi, misalkan Al-Masih yang dijanjikan berkata, "Aku bukan seorang nabi." Nabi Muhammad SAW menyatakan Al-Masih yang dijanjikan sebagai pembohong, karena beliau akan berkata, "Apakah kamu tidak membaca hadis Muslim? Aku sendiri telah menyebutkan Al-Masih yang muncul di tengah umat ini sebagai seorang nabi." Jadi, jika ada yang mengaku sebagai Al-Masih dan bukan seorang nabi, pasti ia akan pembohong. Anda tidak dapat membuktikannya. Sebaliknya, namun menurut umat Islam, jika ada yang mengaku seorang Al-Masih dan mengatakan bahwa ia adalah seorang nabi, maka ia juga pembohong. Jadi Al-Masih macam apa yang bisa datang ke sini di tengah umat ini? Dari satu sisi ia adalah pembohong karena ia mengaku sebagai Al-Masih dan juga seorang nabi. Umat Islam mengatakan kenabian telah selesai dalam segala bentuknya. Namun ketika mengaku sebagai Al-Masih dan bukan seorang nabi, semua umat Islam akan kembali mengatakan bahwa ia pembohong. Karena Nabi Muhammad SAW telah menyatakan bahwa Al-Masih yang akan datang juga akan menjadi seorang nabi. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, satu-satunya solusi yang ditawarkan oleh para ulama muslim lainnya adalah bahwa beliau menjadi seorang nabi ummati, nabi buruji, nabi bawahan. Menjadi seorang nabi ummati tidak bertentangan dengan finalitas Nabi Muhammad SAW, dan inilah yang diyakini oleh umat Ahmadi. Kami tidak percaya pada kenabian baru. Kami percaya pada seorang nabi ummati, nabi buruji, sebagaimana yang telah dibuatkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa surah 4 ayat 70 dan 71 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya, dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul ini, maka mereka akan termasuk di antara orang-orang yang Allah Ta'ala telah memberi nikmat kepada mereka, yaitu nabi-nabi, sidik-sidik, syahid-syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah sahabat yang sejati. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Inilah karunia dari Allah Ta'ala, dan cukuplah Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Quran surah An-Nisa surah 4 ayat yang ke-70 dan 71. Maka siapapun yang akan mendapatkan pahala atau nikmat dari Allah Ta'ala setelah Nabi Muhammad SAW, menurut ayat ini haruslah menjadi juru selamat, juru subordinal bagi Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menjadi juru subordinal, menurut ayat ini tidak ada pahala yang akan ditahan darinya, baik pahala pertama maupun yang terakhir, karena keempat pahala disebutkan satu demi satu, yaitu nabi-nabi, orang yang jujur, para syuhada, dan juga orang yang soleh. Sehingga keyakinan semua muslim, Ahmadi dan non-Ahmadi, adalah sama persis. Terapkanlah keyakinan ini kepada Imam Mahdi yang diyakini umat Islam akan datang, dan kedua keyakinan kita persis sama. Ia pasti adalah seorang nabi juru selamat,
terapkanlah keyakinan yang sama kepada Al-Masih yang dijanjikan. Di sini sekali lagi, kedua keyakinan kita sama persis. Jadi, sekarang hanya satu pertanyaan yang tersisa. Apakah Imam Mahdi sudah muncul atau belum? Umat Muslim menyatakan Ahmadiyah sebagai non-Muslim karena beriman kepada seorang Nabi baru. Jika kami kafir karena hal ini, dan keyakinan umat Muslim sama seperti Ahmadiyah, maka setiap Muslim semuanya juga menjadi kafir. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Gambaran tentang kedatangan Imam Mahdi, kemunculan Imam Mahdi, kebutuhan akan Imam Mahdi di zaman ini oleh Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaihi sangat luar biasa. Mudah-mudahan dapat dipahami dan setiap kita yang sudah mendengarnya mendapatkan karunia yang untuk bergabung ke dalam bahtera Hadrat Imam Mahdi alaihissalam akhir zaman yang telah dinubuatkan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.